Perkenalkan, nama saya Lili Erawati dari program studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Jadi di sini saya akan membahas tentang auditing pengantar dengan tema kepatuhan terhadap kode etik yang diampu oleh Ibu Sri Dewi Wahyundaru. Pertama, kepatuhan terhadap kode etik ini. Saya di sini akan membahas ketentuan dari kepatuhan terhadap kode etik. Yang pertama, ciri pembeda profesi akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Yang kedua, kode etik ini berisi persyaratan dan materi aplikasi yang memungkinkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Yang ketiga, akuntan harus memenuhi kode etik. Jika terdapat peraturan perundang-undangan menghalangi akuntan untuk memenuhi bagian tertentu dari kode etik, maka seorang akuntan harus mematuhi bagian lain dari kode etik. Untuk yang terakhir, akuntan mungkin menghadapi keadaan yang tidak biasa ketika akuntan meyakini bahwa penerapan persyaratan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil yang tidak sepadan atau yang tidak memenuhi kepentingan pribadi. Prinsip dasar etika dalam kepatuhan terhadap kode etik. Seorang akuntan harus memiliki sifat yang integritas, yang berarti bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut, yang pertama, berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material. Untuk yang kedua, berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati. Dan yang terakhir, yaitu penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya untuk diungkapkan. Seorang akuntan harus memiliki sifat yang objektivitas, di mana objektivitas ini yang artinya tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatiannya profesional. Jadi seorang akuntan harus memiliki sifat yang kompetensi dan berhati-hati profesional untuk satu, memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknik terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknik yang berlaku. Yang ketiga, memberikan jasa kepada klien dan organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan. Yang keempat, menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Dan yang terakhir, keunggulan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan tepat waktu. Yang keempat ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini, jadi seorang akuntan itu bisa menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Akuntan harus satu, mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial dan khususnya rekan bisnis atau anggota keluarga. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasinya tempat dia bekerja. Yang keempat, tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga.
ketiga. Dan yang terakhir, tidak menggunakan informasi rahasia apapun dalam bentuk yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional. Yang keempat, ada perilaku profesional. Jadi perilaku profesional ini yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghadiri perilaku apapun yang diketahui oleh seorang akuntan. Mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Akuntan juga harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya secara tidak. Yang pertama, membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Yang kedua, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan pertindakan yang tidak bisa didukung. Jenis ancaman. Jadi jenis ancaman ini ada 5. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Ancaman kepentingan pribadi adalah ancaman yang berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Yang kedua, ada ancaman telaah pribadi. Jadi ancaman telaah pribadi ini ancaman ketika seorang akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuat oleh dia atau aktivitas yang dilakukan oleh akuntan atau individu dalam kantor atau organisasi tempat dia bekerja. Yang diandalkan oleh seorang akuntan ini ketika membuat suatu pertimbangan sebagai bagian dari pelaksanaan aktivitas yang sedang diberikan. Yang ketiga, ada ancaman advokasi. Jadi ancaman advokasi ini adalah ancaman yang terjadi ketika seorang akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempat dia bekerja sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Oke, yang keempat, ada ancaman kedekatan. Jadi ancaman kedekatan ini adalah ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama, atau bisa jadi juga ancaman yang dekat dengan klien atau organisasi tempat dia bekerja. Akuntan terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempat dia bekerja, atau bisa juga terlalu mudah menerima hasil pekerjaan mereka. Yang terakhir, ada ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi ini adalah ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Pertama, menerapkan pertimbangan profesional. Untuk yang kedua, tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan. Untuk yang terakhir, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup memadai. Jadi cara untuk mengatasi ancaman yang pertama adalah menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Yang kedua, menerapkan pengamanan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dan yang terakhir, menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Saya cukupkan pembahasan saya mengenai kepatuhan terhadap kode etik. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.